Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua ya, Aska Charles. Nah, jadi di video kali ini gua mau bandingin 4 rubik 3x3 yang gua punya ya. Ya, ini ada 4 dong, harusnya ada 5 sih. RS3M 2020 satunya, tapi gimana ya? Udah gue otak-atik. Jadi agak gimana gitu kalau mau gua review. Sebenarnya masih enak sih RS3M 2020 tuh. Nah, tapi gua ada 4 aja. Ini gua masukin ke boxnya lagi ya, biar nanti kalian tahu isi di dalam boxnya itu ada apa aja. Soalnya ada beberapa 3 klip ini belum gua sempat buatin video ya. Dan 356 RS, KM Pro V2 flagship sama X-Men Tornado V3 ini yang standar ya. Belum gua buat video. Kalau yang ini udah pernah ya. Kalian bisa cek aja di YouTube gua. Bentar. Bisa lihat aja di YouTube gua nanti ya. Yang di bawah kayaknya bener ya. Mana? Oke, ini. Nah, terakhir tuh gua buat video postingan 4x4 Yusu V3M ya. Nih. Ini terakhir. Bentar di video. Nah, ini waktu yang unboxing ini ya ya. RS3M V5 full core. Nah, kalau kalian mau lihat yang 2020 RS3M 2020 gue ini. Yang ini, gue nggak sempat buat video juga sih. Tapi pasti yang udah tahu ya udah lah. Oke, langsung saja. Jadi di pertama gue mau bahas ini dulu di GAN 356 RS. Nah, jadi di paket pembeliannya ini ada ini ya pamflet, ini ada CFOP juga. Udah ada CFOP, terus kartu quick station. Ya, biasalah. Terus ada rubiknya. Nah, ini non magnetik ya. GAN yang ini tidak ada magnetnya. Tanpa magnet jadinya. Ya gimana ya, aku juga kurang suka sih. Tapi putarannya tuh enak. Cuman ya agak kurang suka aja sama feelnya. Aduh, salah tuh. Aduh, gimana nih? Oke, udah. Agak kurang suka aja gua. Sebenarnya sih ini enak. Cuman ya gimana ya, kurang suka aja sih sama feelnya ini. Ini bener enteng nih. Putarannya nih enteng. Cuman ya kurang suka aja gua. Nyangkut gitu. Aduh, gimana ya? Oke. Dan untuk anti-popnya ini juga udah aman ya, nggak terlalu aman sih. Soalnya nih gue udah setting juga di case-nya ini. Bentar, agak keras satu. Jadi di sini tuh ada 0,6 sama 0,8 ya. Gue di 0,8. Kelihatan nggak nih? Nggak terlalu kelihatan ya. Dan nantinya gue setting ini di 0,8 semua ya. Jadinya nih bener-bener enteng banget nih. Mungkin nggak terlalu lama ya videonya ini juga ya. Oke, langsung gue acak aja ya. Untuk performanya sih ya gimana ya, enak sih, cuman ya gitulah. Gue juga kurang suka. Tadinya mau gue jual tapi gak jadi sih. Ini rubik. Aduh, lockhead gue juga masih kacau banget. Belum terbiasa juga gue pakai rubik ini. Lama. LL juga belum hafal semua ya. PLL juga masih cuma berapa doang, belum full hafal gua. Tapi ini enak sih kalau buat speed cube.
mungkin kalian ada yang tertarik mau beli juga, bisa nih pakai Rubik ini GAN 356 RS. Aduh, salah lagi. Tuh. Nah ini yang gue nggak suka tuh, itu tadi nyangkut-nyangkut gitu tuh. Ini nggak tahu lagi PL-nya apa, gua belum hafal semua sih, soalnya mau hafalin pasti ada yang lupa kalau hafal. Nah ini dia GAN 356 RS ya. Ya gue nggak tahu sih nanti mau ke cantumin di deskripsi atau enggak nih untuk link pembeliannya, atau kalau kalian mau cari-cari sendiri di Shopee ya juga boleh. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Rubik ini GAN 356 RS. Nah lanjut ke Kiyi M Pro V2 flagship ya. Jadi ini udah langsung box kayak gini kotak ini, jadi nggak ada kotak box kardus ya, tapi langsung kayak gini ya. Oke, nah jadi di belahnya tuh kita dapat ini ya, cuma nggak ada setting obeng. Gue aja beli sendiri obengnya, nah cuman ini untuk cara settingnya ini. Sama ini pamfletnya masih yang itu ya, LBL. Nah kecil ini LBL nih, masih pamflet LBL ya. Aduh, gua simpan sini aja. Aduh, keluar lagi. Gimana ini, gimana nih? Bentar. Ini agak susah nih soalnya. Ini nggak masuk lagi nih. Ini adalah, oh bentar. Ini bahas dulu ya, untuk core-nya ini gue lupa belum buka ya, maklum masih pagi agak ngantuk ya. Bentar. Nah jadi GAN RS itu core-nya seperti ini ya, ini enggak ada magnetnya nih. Nah core-nya juga seperti ini, masih standar aja ya. Nah kelihatan gak nih, core-nya tuh mesin, jadi ini langsung plastik, nggak ada baut atau apa ya, jadi agak hati-hati, rawan patah juga soalnya. Kalau patah ya, kalau ada yang jual core-nya sih masih bisa beli, kalau nggak ada yang jual ya udah nggak bisa dimainin. Nah, kalau kalian masih suka yang ini ya beli baru berarti. Soalnya biasanya tuh jarang banget yang jual core Rubik, gue cari-cari juga nggak ada kan, makanya ini Rubik jarang gue pakai. Nah ini untuk Kiyi M Pro V2 flagship ya. Nah untuk settingannya ini gue udah setting di 8 semua. Itu kan ada 11 pengaturan kan, nah, nggak kelihatan ya, intinya coakan sini ya, intinya lihatnya coakan sini. Jadi misalnya di sini itu ada angka 8 nih, ini kalian lihat salah nih, di sini itu ada angka 8, ini sampai 11 pengaturan ya. Nah itu angka 8 kelihatan kan. Oke, dan ini juga udah gua mod, udah gua upgrade, jadi untuk core-nya nanti ya, untuk putarannya bentar. Aduh, ini itu udah magnetik, tapi ini enggak magnetic core asli ya, ini gua mod sendiri, jadi ada slot kosong di situ, gua mod ini juga. Untuk magnetnya sendiri yang core sama kaki edge ini 3 kali 2 mm untuk ukuran magnetnya ya, 3 kali 2 mm. Terus di kaki edge nya ini 2 kali 2, ini juga gue tambahin sendiri nih, ini 2 kali 2 mm. Kalau core itu sama kaki edge, ini kaki corner ini apa,
3x2 mm. Ya seperti itu ya tadi. Nah ini gua belinya di Balam Cubes ya. Kalau kalian mau beli cari aja di tokonya Balam Cubes. Kalau ini gua lupa ini gua beli di mana ini. Bukan RS tuh. Aduh, ini agak susah nih. Bentar. Ah, oke. Nah, untuk putarannya ini benar-benar enteng ya, enak banget nih. Hampir mirip lah sama RS V5 gue ini, hampir mirip sama ini. Tapi kalau sama ini ya ringan ini sih. Dan untuk corner cutnya itu tadi gue belum spill corner cut ya, soalnya gimana ya, kurang suka banget sih gue sama ini, beneran gue kurang suka sama itu Rubik, jadi nggak gue mendalam banget. Untuk corner cutnya ini bisa 45 derajatan ya, meskipun agak dipaksa sih. Oh enggak, enteng nih tuh, segini. Ini untuk corner cutnya ya, untuk reverse nya oke, tapi kesana. Nah ini bisa nih sekitar segini lah, 30 derajat mungkin ya untuk reverse nya itu. Dan putarannya juga udah enak banget nih, enteng. Cuman teksturnya ini ya agak gimana gitu. Untuk teksturnya sendiri itu agak gimana ya, ya gitulah, kayak keset gimana gitu. Untuk apa namanya, teksturnya banyak yang bilang nih Rubik kulit jeruk, tapi untuk enak sih kalau di tangan gua nih sebenarnya. Gua juga suka banget pakai ini Rubik yang benar-benar enteng. Nah untuk auto align-nya nih kurang banget ya, tapi nggak masalah lah. Untuk auto align-nya ini agak dikit banget nih, nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya ini enak sih. Aduh, bener-bener salah. Alamak. Ini enak banget nih, ini Rubik nih. Aduh, bentar, kok lupa ya. Oke. Nah jadi ini Rubik tuh enak, salah satu Rubik favorit gua ya, apa Kiyi M Pro V2 yang flagship ini. Jadi ada dua tipe, flagship sama pioner. Nah jadi tinggal kalian mau beli yang mana aja. Ini magnetnya juga nggak terlalu kuat banget ya, jadi cocok juga di tangan gua. Mungkin kalau kalian ada yang suka magnet kuat bisa cari aja ya di Shopee. Mungkin kalau kalian ada Shopee bisa cari di situ. Tuh, oh kok nggak bisa nutup nih, ini tadi gimana nih, nggak bisa nutup. Kok nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup. Oh ini udah nih. Nah lanjut ya, ini ada RS3M V5 Polkor. Ini Rubik favorit gue juga sih, salah satu Rubik favorit gue ya. Dan untuk harganya sendiri, dan untuk harga ya gue jelasin harga dulu dari ini ya. Ini tuh harganya gue beli di kisaran harga 120 atau 130 tuh ya, gitulah. Namanya juga Gan ini emang terkenal mahalnya itu. Ini bahkan nggak ada magnetiknya, sedangkan Moyu di versi apa itu RS3M 2020 itu 50 ribuan udah dapat magnetik tuh. Sistemnya juga udah dual adjustment. Nah kalau ini gue beli itu
68 atau 70 tuh, lupa gua, 70.000 kayaknya. Ini GM Pro V2 yang flagship nih. Kalau yang Pioneer gue lihat 150, kalau nggak 180, gue lupa soalnya. Nah, sedangkan ini gue beli di harga 200.000 pas. Ya, 200.000 pas. Tapi itu udah sama ongkir semua. Semua ini udah sama ongkir ya tadi yang gue totalin tuh. Tapi per daerah ongkirnya beda-beda ya. Nah, oke, jadi rupanya seperti ini. Pakai pembeliannya, aduh, jatuh. Ya, ada setting tools yang kayak gini ya. Nah, ini nggak dapat gue settingnya, ada pakai bang punya RS3M 2020 itu setting ini. Jadi ada cadangan tension. Ini buat setting tension sama obeng ya. Ya ini nggak dipakai kotak, itu kayak aksesoris box yang itu ya. Nah untuk ini pamfletnya biasanya ini nggak tahu nih siapa gua. Sama ini ada tutorial solvingnya juga nih, kelihatan ya. Ya nggak usah terlalu lah. Soalnya udah gue buat video unboxingnya juga. Yang mau nonton ya di itu aja ya. Mau tahu unboxingnya ini ada apa aja. Bahkan pertama gua buka ini, gua gimana ya, susah ngejelasinnya. Feelnya itu susah banget. Nah ini udah bisa digerakin ya. Oke, kita keluarin rupanya. Ini udah UV juga, udah maglev, udah UV. Ini versi tertinggi dari RSTM V5 ya. Putarannya ini enteng, bener-bener enteng banget nih. Ya ini udah ada yang pecah nih gara-gara jatuh waktu itu. Aduh, kurang. Nah, ya ini ya, putarannya tuh enak banget ya, bener-bener ringan. Nah ini untuk undercutnya, ini baru aja gue setup juga sih, baru gue bersihin, baru gue kasih loop. Dan untuk settingannya gue lupa nih, undercutnya udah ya bisa 45 derajat lebih nih. 45 derajat lebih. Nah untuk auto align-nya ini luas ya, tuh ini auto align-nya nih, luas juga ya auto align-nya. Mantap sih ini Rubik. Aduh, cuman gimana ya, gue kadang agak susah ngontrolnya juga sih, apalagi kalau udah lama, udah misalnya udah semingguan lah dipakai ini. Wah gila nih, putarannya makin lama makin cepat. Dia aja baru setupnya agak nggak terlalu apa namanya licin ya, nggak terlalu licin banget. Ini juga udah UV, lihat nih mengkilap ya. Tapi kalau tangan kalian yang sering berkeringat mungkin kurang cocok ya, soalnya akan licin juga. Jadi ini enak sih Rubiknya ini. Gue sampai bingung mau gimana jelasinnya waktu pertama kali buka ini ya. Soalnya baru pertama kali gue punya Rubik Polkor. Ya, nanti gue akan buka ya dalamnya seperti apa. Yang udah nonton pasti udah tahu lah. Aduh, aku itu ini. Belum banyak yang tahu lagi awalnya. Ini tuh enak banget nih. Lihat corner cutnya ini, auto align-nya juga. Aku paling suka tuh auto align-nya ini. Malah keasikan main nih ya. Lihat. Ini yang RS3M V5 Polkor ya. Jadi RS3M V5 itu ada 4 versi. Ada yang versi standar, dual adjustment, maglev, sama versi tertingginya ini maglev Polkor ya.
Nah ini gua kasih lihat untuk tensionnya ini. Aduh, nah, ini ya. Jadi di dalamnya tuh maglev tuh maksudnya magnet yang saling tolak menolak ya. Jadi ini ada dua magnet nih. Kalau mau bongkar ini agak hati-hati sih. Gua aja waktu setup gak pernah nih bongkar ini. Takut soalnya nanti kalau magnetnya nempel, udah sih susah ngeluarinnya. Soalnya gue pernah nih bongkar semua karena gue nggak tahu ya. Nah ini core-nya. Nah jadi di kaki es ini belum ada ini kelihatan masih basah ya. Nah, karena ini baru gua loop kemarin tuh baru gua setup juga. Nah nanti gue mungkin akan buat videonya buat setup cara setupnya ini ya, pakai loop apa aja, gimana cara yang di loop tuh bagian mana aja. Ini ada magnet di kaki edge, kok edge lagi corner, kaki edge nya belum ada karena ini Arster MV5 tapi putarannya tuh udah enak loh. Ini polkornya kecil ya, polkor 8 magnet soalnya ini, tapi enak sih, gue paling suka ini rubik ini gue paling suka gue mainin tuh rubik yang ini sama ini paling sering, tapi ini sih V5 ini paling sering. Nah, ini paling jarang, ini paling cuma buat cadangan doang nih ya. Mungkin dari kalian yang ingin cuma punya gun ya bisa beli yang ini aja ya, cuma buat punya doang. Kalau kalian suka sama putarannya sama feelnya ya nggak masalah sih. Oke ya, ini tadi dari Astro MV5 yang maglev polkor ya. Gue sengaja nggak beli yang versi lainnya soalnya gue lebih suka yang ini. Awalnya aku nggak tahu kan mau beli yang mana, terus gue coba beli ini. Gue nggak tahu kalau ternyata ini seenak itu ya. Rubiknya besar. Aduh. Oke. Oke lanjut ya. Ini ada X-Men Tornado V3. Ini yang standar ya belinya. Ya ini ada ini. Jadi ini rubik pembelian dari kakak gua juga. Ini ya standar. Ada standar, ada flagship sama pioneer. Jadi ada 3 versi nih. Oke, langsung buka aja. Yang mungkin udah pernah beli ini pasti udah tahu lah ya. Jadi ini rubiknya. Nah ini untuk aksesoris boxnya, ini di dalamnya kita dapat ini ya, ada pouch rubik X-Men Tornado yang kayak gini. Ini keren nih. Ini kalau misalnya kotor ya bisa dicuci juga. Kalian cucinya pakai air hangat, terus dikasih deterjen cair ya. Kalau deterjen bubuk gua nggak berani sih. Deterjen cair direndam selama 30 menit. Terus nanti tinggal diusap-usap gini aja sampai kotorannya ini hilang. Tinggal diusap-usap gini sampai kotorannya ini hilang. Oke. Terus ini ada kartu. Nah, ini ada lapnya juga. Lap, terus ini setting toolsnya ini seperti ini. Jadi ini untuk magnet tuh bisa disetting juga dia. Nanti gua kasih lihat ya. Nah, ini untuk settingannya ini seperti ini ya. Cara settingnya itu. Bisa dilihat kan. Nah, gua settingnya ini di yang ini. Nah, ini nomor 1/2 ini. Iya, 1/2. Settingnya di ini gua. Bentar. Oke, nah ini untuk pamflet tutorialnya ya di FOP ini. Terus ini LBL ya biasalah, cuma seperti itu doang. Oke, langsung aja ke rubiknya. Aduh. Gua masukin terlebih dahulu ini ya. Jadi kartunya
bentuknya kurang lebih seperti ini keras nih, kartunya ini keras nih. Biasanya gue buat buka senternya ini ya, soalnya keras banget, senternya itu keras dibuka, jadinya gue biasanya pakai kartu itu. Nah, di kotaknya itu seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita udah dapat case-nya juga seperti ini. Kali ini kan case robot ya. Nah, jadi ini tuh pakainya magnet. Ini tuh di sini ada magnet, lihat kan? Dua itu. Nah, ini tuh ada magnetnya ini. Biar bisa buka nutup ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya waktu pertama gue buka, belum gue setting, ini tuh berat banget, gue sampai bingung sih. Banyak bilang katanya ini enak, tapi kok berat ya. Tapi setelah gue tahu settingannya, ini enak banget sih. Untuk settingan ini ya, apa magnetnya ini gue setting di level 2 ya. Jadi ada 4 level kayaknya. Aduh salah. Berapa sih? Oh, 5 level. Ada 5 level ya. Nah, ini putarannya ini enak juga ini. Aduh, gue lupa. Cuman ini gue di level 2 nih nggak terlalu kuat ya untuk bentar, iya bukan sih. Bentar, gue lupa ya. Oh iya, ini gue settingnya ini agak low ya, soalnya kalau di level 3 di tengah itu di yang settingan pabrikannya gue terlalu keras, kurang suka ya. Tapi dan untuk auto align-nya ini dikit banget ya, auto align-nya. Auto align-nya ini dikit, corner cut-nya ini ya, setelah disetting bisa 45 derajat lebih. Ini nggak dipaksa ini. Sebentar, gini. Ini nggak dipaksa, ini nggak gue paksa. Enteng nih. Aduh. Terus untuk reverse-nya itu masih bisa segini ya. Sekitar berapa nih? 30 derajat ya. Cuma segini doang. Nah, untuk reverse. Tapi enak sih menurut gue. Tinggal penyesuaian aja. Gue lagi penyesuaian pakai ini Rubik ya. Ini dibeliin kakak gue, ini yang standar nih. Tapi standar juga udah enak, meskipun nggak flagship atau pioner ya. Nah, cuman untuk seksi move aja nih yang seksi move-nya aja nih yang masih gimana ya, agak nyangkut sih. Udah kayak yang ini bener-bener ringan nih tadi nih. Nah, untuk pop-upnya ini juga udah aman ya, nggak gampang ke corner twist juga. Nah, untuk bagian core-nya ini sebelum gue setting nih, ini dikit ini nggak bisa nih, nggak selonggar ini, nggak bisa nih. Jadi segini doang nih, pokoknya seret waktu itu. Gue belum paham settingannya, gue setting di 5/5 kayaknya. Di settingan 5/5. Ada. Oke. Nah, ini untuk core-nya ini ya. Ini sebenarnya bisa di upgrade juga sih. Nah, kayak gini ya. Aduh, bentar, nggak fokus nih. Gimana ya? Nggak bisa fokus ya? Susah ya? Apa? Bentar. Ini sebenarnya di dalamnya itu ada apa? Lubang buat magnet. Ini ukurannya nggak tahu sih, 3x2 mungkin ya, atau 3x1. Kalau untuk ini 3x3 ukuran magnetnya, 3 edge nya ini, kaki corner, kaki edge mulu. Kaki corner ini 3x3 ya, ukuran magnetnya 3x3 mm. Kali ini kayaknya kalau nggak 3x2 ya 3x1 nih di bagian core-nya ini. Oke. Aduh, ini juga baru aja ke setup ya. Nah, untuk loopnya nanti gue kasih tahu, soalnya nih gue beda-beda ya loopnya sekarang, karena loop yang itu nggak stok lagi, namanya Magic Speed S1. Gue nggak bisa spill ya, karena nggak gue bawa juga, lupa, males banget mengambil di meja sebelah tuh. Ini tuh enak putarannya ya.
magnetnya juga lumayan. Nah, nggak terlalu terasa banget. Gue lebih suka magnetnya nggak terlalu terasa sih, terasa tapi dikit, nggak terasa banget tuh. Kalau terasa banget kan kuat banget tuh, jadinya gimana ya, kurang cocok lah di tangan gua, nggak suka. Aduh, oke nih. Mungkin untuk setupnya nanti gua buat video terpisah ya antara beberapa. Aduh, ini kok gua lupa ya. Ini coba yang tahu PL ini nanti bisa tulis di komentar ya. Gua lupa ini soalnya. Ini seperti ini ya. Yang tahu nanti tolong bisa komen, gua lupa. X-Men Tornado V3 ya beneran enak sih. Awalnya gue agak sempat ragu ya waktu pertama kali coba. Ternyata kalau udah tahu settingannya sama apa itu namanya, settingan magnet yang pas buat tangan, enak. Aduh, ini agak keras nih ya, bukannya ini. Jadi settingan itu seperti ini nih. Nah, jadi ini ada lubang kan, ada lubang ini 2, terus sama ini 1/2. Jadi di celah ini sama lubang itu settingannya. Gue setting di 1/2 ini ya. Misalnya ini yang enak bagi gue ya, menurut gue ini enak. Kalian nanti bisa cari-cari sendiri kalau yang baru beli Rubik X-Men Tornado ini ya. Oke, mungkin segini aja video dari gua. Jangan lupa like, komen ya. Tadi itu LL tuh tadi gue lupa nih soalnya. Aduh. Oke, sekian dari gua, Aska Charles. Assalamualaikum. Oh, bentar. Ini harganya waktu itu gua lihat, dikasih lihat tuh ini udah sama ongkir 258. Ini yang standar ya. Kalau yang flagship itu 300 ribuan, lupa 300 berapa. Untuk yang pioner tuh 500 ribu ya. Ini gue belinya di Trikos. Ini di Jupika. Terus ini di Balam Cubes. Nah, kalau ini gue lupa nih belinya di mana nih. Ini gue lupa. Ini gue beli Balam Cubes, Jupika, ini Trikos. Oke ya, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.